gak sih? Pergi ke gereja karena terpaksa, karena capek atau lelah banget. Firman Tuhan kan bilang kerjakan segala sesuatu harus dengan sepenuh hati, sukarela dan sukacita. Tapi di satu sisi ada firman Tuhan juga yang bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi mesti gimana dong? Sebagai manusia, wajar sih kalau ada saat-saatnya kita lelah atau capek banget. Even though saya sendiri sebagai seorang pendeta pun pernah ngalamin itu. Tapi melakukan sesuatu dengan terpaksa ya nggak enak juga ya. Kalau ngomongin soal capek, keadaan fisik orang tuh beda-beda. Ada yang capeknya dikit langsung tumbang, ada yang endurance-nya tinggi meskipun capek masih bisa beraktivitas dengan baik. Jadi yuk kita lihat dari prinsip firman Tuhan supaya kamu bisa ambil keputusan yang terbaik. Yang pertama, di Matius 16 ayat 4 tertulis, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya dan mengikuti aku. Ikut Tuhan itu emang gak mudah, harus nyangkal diri setiap hari. Kalau weekend enaknya ngapain? Istirahat, refreshing, tidur-tiduran. Tapi firman Tuhan bilang kita harus menyangkal diri, patuh sama firman meskipun daging kita gak mau. Bukan melakukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. So, kalau memang masih cukup kuat untuk pergi, lawan rasa capekmu dan cus ke gereja. Yang kedua, kita perlu cek lagi ke dalam diri sendiri. Kalau capeknya sampai jadi habit, apakah Tuhan masih jadi prioritas utama kita? Jika ada prioritas kita yang mulai bergeser, gak heran kita bisa kehabisan energi buat Tuhan. Di Matius 22 ayat 37-38 tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yes, inilah hukum yang terutama dan pertama kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, kita akan memprioritaskan Tuhan. Gimana caranya? Kita akan buat waktu, bukan cari waktu. Jadi kalau kita sudah tahu kapan jadwal ibadah, kita pasti udah prepare waktu dan tenaga supaya kita bisa hadir dan nggak telat. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8 bilang, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Jadi untuk bisa beribadah kepada Tuhan memang bukan hal yang otomatis, butuh proses, butuh latihan, butuh disiplin seperti seorang atlet yang harus disiplin latihan setiap hari. Meskipun hari itu dia lagi capek atau ngantuk, dia tahu kok hasil dari latihan membuat dia jadi pemenang. Jadi sama prinsipnya dengan latihan beribadah membuat iman dan karakter kita pasti bertumbuh. Jadi kesimpulannya selama masih bisa, mari kita usahakan hadir di pertemuan ibadah. Karena kita perlu menyangkal diri dan berlatih untuk bisa memprioritaskan Tuhan. Tapi kamu juga harus bijak, kamu sendiri yang tahu kondisi fisik kamu. Apakah bijak jika tetap memaksakan diri ke gereja? Dan biasanya setelah ibadah dan fellowship, kita malah feel refresh, energized, dan capeknya pun hilang. Semoga jawaban ini bisa membantu kita semua.